Bapak Ibu, Saudara, hari ini bersama saya Pendeta Lolita, Pendeta Pelayanan Wilayah Resort GKI Puruk Cahu. Mari kita bersama sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena pemeliharaan-Mu nyata bagi kami. Hari ini kami dibangunkan dengan kesehatan kekuatan yang baru dan akan memulai segenap aktivitas kehidupan yang masih Tuhan perkenankan. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan, akan menjadi bagian yang berharga untuk membentuk dan menuntun pribadi kami. Berkuasalah atas pemberitaan ini, agar kami dapat mendengar dan memahami akan maksud-Mu melalui segala sesuatu yang kami jalani dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 11 ayat 17 hingga 22, demikian bunyi firman. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Saudara, nas kita hari ini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dalam pasal 11 ayat 17 hingga 22 ini, Paulus sepertinya menegur atau mengecam jemaat Korintus dengan kata-kata yang cukup keras karena berkaitan dengan ibadah mereka. Paulus melihat adanya kebiasaan yang salah dalam pertemuan-pertemuan jemaat atau ibadah yang dilakukan. Secara khusus sebab di dalam pertemuan itu dilaksanakan perjamuan Tuhan atau yang dikenal dengan perjamuan kudus. Pertemuan-pertemuan ibadah yang seharusnya mendatangkan nilai positif, yakni kebersamaan, kasih, persaudaraan, kerendahan hati, kepedulian, sebagaimana Kristus yang rela berkorban demi menyelamatkan manusia dari dosa, justru tidak mendatangkan kebaikan tetapi keburukan. Saudara, apa saja keburukan yang dimaksud Paulus? Pertama, dikatakan adanya perpecahan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Seharusnya ketika jemaat Tuhan berkumpul di situ ada kesehatian, akan tetapi justru di jemaat Korintus terdapat perpecahan. Di antaranya karena ada perbedaan golongan. Ada yang dari golongan Paulus, ada yang dari golongan Apolos, ada yang dari golongan Kepas, dan golongan Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-12. Masing-masing mereka pula yang berkumpul itu merasa bahwa karunia yang mereka peroleh lebih daripada karunia yang lain. Mereka merasa bahwa diri mereka yang lebih penting. Dan karena itu mereka bukan menggunakan karunia tersebut untuk membangun jemaat dalam pertemuan yang ada. Kemudian yang kedua, keburukan yang dilihat oleh Rasul Paulus adalah mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, tetapi tidak melakukannya untuk Tuhan. Karena mereka justru memahami makna di balik perjamuan Tuhan itu dengan cara yang salah. Mereka menganggap perjamuan Tuhan sebagai kesempatan untuk makan dan minum sepuasnya. Saudara, pada zaman dahulu, anggur memang minuman yang biasa diminum. Karena Yesus sendiri dalam perjamuan terakhir memecah-mecahkan roti dan minum anggur. Sebagian orang menganggap bahwa perjamuan Tuhan berarti boleh makan roti sekenyang-kenyangnya dan minum anggur sebanyak-banyaknya hingga mabuk. Oleh karena itu, Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka tidak memahami esensi dari pertemuan jemaat dan perjamuan Tuhan itu. Bukan hanya itu, jemaat di Korintus juga melakukan pembedaan. Ada kelompok yang kaya, ada kelompok yang miskin, ada kelompok majikan, ada kelompok budak, ada kelompok orang Yunani, ada kelompok orang Yahudi.
Lalu perjamuan itu kemudian menjadi ajang pesta pora di antara mereka. Mereka membawa roti dan makanan dari rumah dan sampai ke tempat pertemuan, dikumpulkan semua dan dimakan sama-sama. Kita bisa membayangkan dengan latar belakang strata sosial yang berbeda, maka lumrah jemaat yang kaya akan membawa makanan yang mewah, sedangkan melihat dari kalimat Paulus yang kelihatannya jemaat yang miskin tidak membawa apa-apa dalam 1 Korintus 11 ayat 22. Jemaat yang miskin mereka adalah para budak dan orang-orang yang bekerja bagi orang-orang kaya. Pekerjaan mereka menuntut kekuatan fisik yang sangat tinggi, lalu kemudian pekerjaan mereka juga menuntut waktu panjang dan bayaran yang tidak sepadan. Maka betul-betul tidak ada namanya waktu istirahat, sehingga mereka harus mencuri-curi waktu untuk pergi dalam perjamuan ibadah. Maka inilah yang terjadi pada waktu mereka datang berkumpul. Mereka yang membawa makanan lalu makan sendiri, makanan mereka sendiri. Mereka pesta-pesta, sedangkan yang tidak membawa apa-apa tidak mendapat makanan apa-apa. Sehingga yang terjadi seperti yang Paulus katakan, ada yang lapar, ada yang mabuk kekenyangan. Saudara, terlalu banyak pembedaan seperti itu. Maka di sini Paulus menegur, apa sih yang mau diraih dari pembedaan dan pengelompokan itu? Apakah mereka merasa, atau jemaat Korintus ini merasa dengan melakukan itu, lalu mereka lebih benar daripada yang lain, lebih hebat daripada yang lain? Dalam hal inilah kemudian Paulus menegur, karena jemaat Korintus harus memahami bahwa pertemuan atau ibadah itu adalah ibadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kudus, yang tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Dan pada waktu perjamuan kudus, mereka seharusnya makan satu roti dan minum dari cawan pengucapan syukur yang sama. Artinya, di hadapan Allah, semua orang sama, tidak melihat golongan, kelompok, strata sosial yang ada. Itulah sebabnya, saudara, perjamuan kudus seharusnya menjadi momen kita semua sama rata di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus harus membuat kita tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah posisinya satu sama lain. Perjamuan kudus harus membuat kita tidak mengedepankan perbedaan dan pembedaan. Saudara, apabila di rumah, makanan atau minuman kita dapat berbeda, tetapi pada waktu kita perjamuan kudus, kita makan roti yang sama dan minum cawan anggur yang sama. Itulah arti dari perjamuan kudus. Roti adalah tubuh Kristus dan anggur itu adalah darah Kristus. Kita semua tidak lebih dari orang berdosa yang tidak mempunyai pengharapan, namun yang dipilih, dikasih, diampuni dan ditebus oleh Kristus yang sudah mati bagi kita, yang telah menyerahkan tubuhnya dan nyawanya untuk menebus dosa kita. Saudara memaknai firman Tuhan saat ini dalam kehidupan persekutuan, bergereja dan berjemaat, tentunya kita bersyukur karena kita dapat senantiasa diingatkan akan apa yang harus kita kerjakan dan lakukan bagi Tuhan dan bagi orang lain. Terkhusus dalam waktu-waktu yang sulit di mana kita menghadapi pandemi virus corona ini. Firman Tuhan ini sangat berguna bagi kita, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil untuk menjadi satu kesatuan di dalam Kristus, kita harus hidup dalam kesehatian dan juga kerendahan hati, karena kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hina, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih salah, tidak ada yang lebih miskin, tidak ada yang lebih kaya. Mengapa? Karena dengan roti yang sama kita makan, dengan cawan yang sama kita minum. Kita ingat baik-baik apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita semua. Kita tidak lebih dari umat yang telah ditebus olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Oh Allah, sumber kehidupan kami, terima kasih karena pada saat ini Engkau telah mengingatkan kami, terkhusus hari ini Engkau telah mengajarkan kami untuk terus menjaga kemurnian pertemuan ibadah kami.
agar kami tetap hidup dalam kesehatian, dalam kesatuan di dalam Engkau, dan hidup di dalam kerendahan hati, sebab kami semua sama di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu itu, ya Allah. Saat ini tak jemu kami meminta lawatan-Mu atas kehidupan kami umat-Mu di muka bumi ini, yang pada saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi virus corona, yang pada saat ini, ya Tuhan, sedang mewabah di sekitar kami. Biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pandemi ini, ya Tuhan, mengajarkan kami akan terbatasnya kehidupan dan kemampuan kami umat-Mu. Tolonglah kami agar semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Meskipun kami tidak dapat bersekutu sebagaimana biasanya, tetapi tolonglah umat-Mu agar tetap percaya dan menaruh pengharapan kepadamu. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan, setiap umat-Mu dikuatkan dan mampukan melewati segala sesuatunya bersama Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami, dan tidak selamanya kami bergumul dengan situasi ini. Tanamkanlah kesabaran, tumbuhkanlah ketekunan dan ketertiban dalam diri setiap orang untuk dapat berjuang bersama mengatasi masa sulit ini. Jamah dan pulihkanlah mereka yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Berilah semangat bagi mereka. Biarlah kiranya Tuhan menghiburkan mereka yang berduka cita dan berbeban berat, agar mereka tetap dapat tabah dan kuat menjalani kehidupan mereka. Tuhan menolong dan membuka jalan keluar untuk setiap persoalan dan pergumulan yang dihadapi umat-Mu. Berkatilah setiap usaha dan kerja yang dilakukan, agar dapat membuahkan hasil yang mencukupi, bahkan memberi kelimpahan bagi setiap orang. Ajarlah kami senantiasa untuk dapat bersyukur atas setiap pemberian, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu, terkhusus persekutuan gereja-Mu yang ada di Ulung Nango dan dimanapun berada, kuasa Tuhan memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.